Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah rangka-rangka baja yang dibuat untuk menjadi gedung. Nampaknya dikarenakan area ini adalah area akses untuk menuju ke stasiun MRT Jakarta fase 2 CP201, yaitu stasiun Tamrin. Nah, rangka-rangka baja tersebut akan membentuk gedung CTVT namanya, ataupun Cooling Tower Ventilation Tower. Dikarenakan stasiun berada di bawah tanah, tentu perlu ventilasi dan juga pendinginan ya, ataupun pendingin. Jadi ada towernya, yaitu yang tadi yang sedang dibuat. Pekerjaan-pekerjaan entrance yang ada di stasiun Tamrin ini memang sangat masif dilakukan. Yang kita lihat di media sosialnya MRT Jakarta, di sini di bagian bawah pekerjaan-pekerjaan lanjutan finishing dari beberapa bagian fasilitas yang ada di dalam stasiun masih terus dikerjakan, seperti pipa, kemudian ada ventilasi tadi ya, air conditioner, serta pekerjaan mechanical electrical. Nah, di pinggir jalan Tamrin sendiri itu setengah jalannya itu memang ditutup ya, dikarenakan pekerjaan untuk menyelesaikan akses-akses. Ini yang di sisi timur, di sisi barat kita belum tahu. Entrance yang paling cukup besar tadi yang kita lihat adalah entrance 4 ataupun di dekat CTVT Tower. Kemudian ada banyak entrance lain dikarenakan stasiun ini akan menjadi titik temu antara jalur utara selatan ya, dari arah kota nanti sampai ke Lebak Bulus, dan jalur barat timur dari arah Balaraja sampai ke Cikarang, ataupun dari Tomang sampai ke Medan Satria. Dari gambar yang disiapkan di panel yang ada di sini, kita bisa perhatikan entrance 4 yang ada CTVT ataupun Cooling Tower Ventilation Tower-nya ya, di sana ada akses masuk. Lantainya kurang lebih 13,5 meter ya sampai ke platform. Ada lantai lagi di bagian bawah, mungkin nanti akan dipersiapkan untuk menjadi jalur kereta yang barat timur. Untuk tunnel ataupun terowongan ya, dari arah Bundaran HI yang paling ujung ya saat ini sampai ke arah Harmoni itu sudah selesai 2 terowongan. Ini desain dari stasiun yang ada di Monas. Baik, kita lihat sedikit apa yang ada di dalam. Ternyata ada pemancangan dari seat pile baja. Biasanya itu untuk menahan tanah agar tidak masuk ke area galian yang nanti akan dicabut lagi. Penggunaan rangka-rangka baja memang banyak dipakai di struktur-struktur bangunan ya, salah satunya yang ini. Kemudian kita lihat lagi rangka-rangka baja yang dipakai di stasiun Tanah Abang contohnya, karena rangka-rangka ini ya ini sudah pracetak ya, jadi rangka baja yang tinggal dibawa kemudian disambung satu persatu, kemudian lagi membentuk struktur bangunan, ditambahkan mungkin ada pembuatan lantai, dinding-dinding dan lainnya. Bahkan lantai-lantai yang kita lihat juga menggunakan pracetak ya, beton yang berbentuk persegi, kemudian dibentangkan di atas batang-batang baja yang tersusun ya, sehingga menjadi lantai. Jadi tidak perlu lagi dicor lantainya. Itu ada di stasiun Tanah Abang juga. Mungkin juga di sini akan diberlakukan hal yang sama. Ini adalah Jalan Tamrin pada saat Car Free Day ya. Jadi tidak ada kendaraan yang lewat kecuali adalah bis Transjakarta. Di bawah jalan ini terbentanglah stasiun Tamrin tadi dengan mungkin 8 entrance ya kalau tidak salah, walaupun ada entrance 10. Dan panjangnya itu hampir 400 meter atau kayaknya 400 meter, dikarenakan stasiun ini adalah stasiun transit nantinya ke depan. Kita belum tahu untuk yang fase 3 dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria kapan mulai dibangun. Yang jelas groundbreaking sudah dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu itu, tinggal diteruskan. Dananya berasal dari JICA ya, ataupun Japan International Cooperation Agency, dan itu adalah lembaga pendanaan Jepang yang memang sudah juga berkontribusi dalam pendanaan MRT fase 1, kemudian ini fase 2, bahkan juga fase 3. Sempat kita dengar ada pendanaan dari beberapa negara seperti Inggris ya dan lainnya, Korea Selatan. Namun saat ini
yang telah mengucurkan dana baru JICA ya, ataupun JICA ini. Tampak pekerja di bagian dalam ya, nampaknya ini ada besi-besi bekas pengecoran ya. Kalau kita perhatikan, oh ini adalah bekas jalan yang dibongkar ataupun dihancurkan oleh ekskavator breaker yang ada di sana. Jadi ada besi-besi beton jalan yang dikeluarkan. Karena akan ada akses berarti di sekitar situ yang dibuat sebagai jalur keluar masuk para penumpang nantinya untuk menuju ke dalam stasiun MRT Jakarta Tamrin. Sampai ke arah Monas sendiri ya, itu nanti akan dioperasikan pada 2027. Mudah-mudahan juga sampai ke Harmoni. Yang jelas untuk sampai ke kota masih lebih lama dibandingkan sampai ke arah Monas Harmoni ataupun CP201. CP ini adalah kontrak package ataupun memang pekerjaan-pekerjaan yang dibuat per paket-paket ya. Kemudian setiap paket itu biasanya punya pelaksana sendiri-sendiri dan itu dibuat paralel, dikerjakan secara bersamaan agar lebih cepat. Walaupun yang kita lihat mungkin ya pembangunannya agak lebih cepat lagi yang LRT Jakarta. Apakah karena itu layang dan tantangannya tidak sebanyak MRT Jakarta? Mungkin bisa dipertimbangkan untuk dicari tahu. Halte-halte Transjakarta yang ada di tengah Jalan Tamrin di sini dipindahkan ke pinggir ya, karena yang jelas area di sisi timur Jalan Tamrin di sini ditutup dengan panel-panel dan juga barrier beton. Kemudian terdapat tabung-tabung silo di bagian dalam untuk pekerjaan material-material yang dipakai dalam pekerjaan pembangunan. Stasiun Tamrin sendiri harusnya struktur bangunannya sudah selesai ya, seperti yang kita lihat di media sosialnya MRT Jakarta. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk melihat ya seperti yang ada di stasiun Monas. Ini tabungnya. Cukup banyak lembaga-lembaga yang tergabung dalam pembangunan MRT Jakarta ini dan logo-logonya terdapat di panel ya. Termasuk JICA tadi. Nah, di titik temu perempatan di Kebon Sirih di sini ada jam. Jam itu sekarang tidak ada di lokasi tersebut, tapi dipindahkan ke sekitar patung kuda di Silang Barat Daya Monas. Nanti jamnya kemungkinan akan dikembalikan ke sini. Jalan Tamrin sendiri itu sudah diaspal rapi, yang sebelumnya dipasang dek baja saja ya. Kemudian setelah pekerjaan stasiun selesai di bagian bawah, maka ditutup di aspal. Ini adalah pekerjaan akses yang dari arah Jalan Kebon Sirih di sana ya, ataupun yang di sisi timur. Terdapat galian-galian yang sudah mulai kelihatan. Karena aksesnya cukup banyak ya, jadi memang pekerjaan pembuatan akses ini memakan setengah Jalan Tamrin di sisi timur. Mungkin nanti di sisi barat akan bergeser juga ya, kita belum tahu. Tapi aspalnya apakah dibongkar lagi atau bagaimana, nanti kita lihat bersama. Kita teruskan perjalanan ke arah Monas. Nah, di sini sebenarnya Tugu Jam berada. Pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung ya, dapat kita lihat material-material di dalam area konstruksi akses stasiun ataupun entrance dan ada mobile crane. Di setiap panel di sini di setiap titik ya, dalam jarak tertentu disiapkan informasi yang tadi, gambar-gambar desain stasiun dan aksesnya. Dan di bawah dapat kita lihat ini masih ada yang menggunakan dek baja ya, ataupun lantai baja berupa berbentuk persegi yang membentuk lantai jalan. Nantinya mungkin akan dibongkar setelah selesai semua dan jalannya akan diaspal rapi. Penggunaan dek baja ini ataupun lantai baja persegi yang pracetak ya, itu agar mudah diangkat. Kemudian bila ada pekerjaan yang diperlukan di dalam,
itu dapat dilakukan dengan cepat. Di bawahnya ini adalah stasiun ya, ujung dari stasiun. Dan ke arah Monas ya tidak begitu jauh, ada terowongan nanti. Sekarang sudah ada terowongannya. Jadi rangkaian kereta dari stasiun Tamrin akan berhenti di Monas. Di Monas sendiri stasiunnya berada di dalam kawasan Monas di sisi barat ya. Kemudian aksesnya hanya ada dua, yaitu di Silang Barat Daya Monas dan yang ada di samping Museum Nasional di seberang Jalan Medan Merdeka Barat. Kita lanjutkan perjalanan. Untuk arus kendaraan hanya dibatasi oleh barrier beton saja di sisi tengah. Biasanya kan ada median jalan yang ada tamannya, kemudian ada area terbuka hijau. Mungkin nanti ya setelah selesai. Nah, di sini juga sudah mulai dibongkar-bongkar. Dan ada gambar lagi. Kurang lebih seperti itu area di sekitar Tamrin, karena memang pembangunan aksesnya cukup banyak, jadi jalan Tamrin ditutup setengah kalau kita perhatikan ya. Transjakarta itu menggunakan anjungan ataupun jembatan ke arah tengah jalan sehingga tidak perlu masuk ke area halte Transjakarta yang ada di bagian pinggir, karena juga cukup sulit manuvernya bagi sebuah bis. Alat-alat berat yang kita lihat di dalam ini ada crane, ada eskavator, ada mobile crane. Dan ini adalah ujung jalan Car Free Day yang ada di Jakarta. Kita masuk ke area Monas. Ini adalah kawasan barat daya Monas ataupun Silang Barat Daya dari Monas, kemudian masih ditutup karena area tersebut dipakai untuk pembangunan akses yang masih berlangsung ya. Nanti untuk menuju MRT Jakarta Stasiun Monas melewati ini, apakah pagarnya akan dibuka terus-terusan, kemudian ada akses khusus ke arah dalam, kita belum tahu. Untuk stasiun Monas kita sudah pernah kunjungi, sudah selesai ya struktur bangunannya. Nampaknya mungkin juga sudah ada fasilitas-fasilitas di bagian dalam yang mulai selesai. Secara keseluruhan untuk CP201 ini sudah hampir sudah lewat 85%. Berarti sudah hampir mendekati selesai, hanya saja akan ada CP204 dan 205 untuk misal pengadaan sistem komunikasinya dan juga mungkin penambahan train setnya. Ini adalah kawasan Monas di hari Minggu. Kurang lebih seperti itu, kita harapkan di 2027 ya, tetap ya, baru bisa dioperasikan dan tentunya bermanfaat bagi mobilitas masyarakat.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.